الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المؤمنون اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah Jumat yang mulia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk terus istiqomah dalam menjalankan ibadah, dalam mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam menghadapi cobaan, hambatan, upaya-upaya untuk melepas atau menjauhkan kita dari kecintaan kepada agama Allah yang kita cintai ini. Catatan Jumat kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan surat Al-Anfal ayat 45 sampai kepada 48. Surat ini sebenarnya menceritakan penguatan-penguatan yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin sesaat ketika perang Badar akan dimulai. Konteks Indonesia hari ini, saya cenderung melihat suasananya itu mirip seperti suasana perang Badar itu sendiri. Walaupun saya tidak bisa menjamin atau mengatakan bahwa kondisi umat Islamnya sama dengan kondisi para sahabat Rasulullah perang Badar itu. Saya cenderung melihat bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam belakangan ini di negeri kita itu masih butuh waktu yang panjang kalau kita bicara tentang keberhasilan perjuangan yang sering disebut dengan aksi bela Islam. Persoalannya bukan pada bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh orang kafir itu sendiri. Persoalannya bukan pada kekuatan yang dimiliki oleh musuh-musuh Islam yang mungkin kita menganggap terlalu besar, terlalu hebat, mereka cenderung stabil, mapan, koordinatif, bahkan sudah bisa menginfiltrasi institusi-institusi formal di negara kita untuk kemudian menyerang kepada kepentingan umat Islam, khususnya wibawa umat Islam. Dalam hal ini yang sedang berlangsung di luaran adalah seperti kriminalisasi terhadap para ulama. Saya tidak melihat itu masalah besarnya. Masalah besarnya adalah umat Islam sendiri. Dan selalunya kita punya persoalan di dalam, bukan di luar. Karena kalau persoalan di luar, ya dari sejak sononya, sejak Nabi Allah SAW mengasas dakwah di Mekah, kita sudah menghadapi tekanan, upaya, dan segala cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk melenyapkan dakwah ini. Episode-episode dakwah di Makkah dan Madinah sudah menunjukkan segala cara mereka lakukan. Dan itu sejak dakwah Islam lahir. Hanya sekitar 3 bulan dakwah mungkin masih bersifat internal, dahiliyah, ke dalam pribadi, keluarga, yang itu pun sangat spesifik. Setelah itu dakwah langsung mendapat tekanan dari kelompok-kelompok yang mereka itu tidak pernah melihat umat Islam ini pada jumlahnya. Ini perlu digarisbawahi ini, supaya jangan kita merasa tenang kalau kita jumlahnya besar, atau kita merasa terhimpit kalau kita jumlahnya sedikit. Bukan itu persoalannya.
Karena terus terang 13 tahun di Mekah, total jumlah umat Islam yang bisa diislamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang dakwah di Mekah yang 13 tahun itu tidak sampai 200-an lebih. Jadi masih sekitar di bawah 200 orang. Tapi bayangkan tekanannya sudah luar biasa ya. Jadi bukan pada jumlah. Kebencian mereka, rasa tidak suka mereka, dan upaya untuk melenyapkan Islam ini bukan karena jumlah umat Islam yang besar. Lihat Myanmar, jumlah umat Islam itu cuma 4%. Saya pikir ada cara lain untuk menghabisi umat Islam, tapi mereka melakukan cara dalam bentuk pola genosida. Itu bukan karena persoalan jumlahnya. Dan tetap saja itu diawali dengan ketakutan dan kecemasan mereka karena jumlah yang besar, atau jumlah umat Islam yang besar atau sedikit, bukan itu. Presiden Amerika, kalau kita mau lihat, berapa sih jumlah umat Islam di Amerika? Kenapa dia merasa Islam sebagai ancaman bagi negaranya sekarang? Walaupun dia melokalisir dengan mengatakan bahwa itu persoalan terorisme dan sebagainya. Di Eropa, sebenarnya berapa sih jumlah pertumbuhan umat Islam? Atau berapa persen umat Islam dari seluruh total masyarakat Muslim atau masyarakat di Eropa? Tetap saja persoalannya bukan pada jumlah kita. Dan Indonesia, kalau seharusnya karena sebab minoritas kita mengalami penindasan dan macam-macam, Indonesia juga kita tidak sedang nyaman-nyaman, kita sedang mengalami masalah. Bahkan seperti yang saya bilang tadi, mereka memakai kekuatan formal, institusional, untuk kemudian mencoba mengkebiri atau membonsai umat Islam. Padahal kita berjumlah mayoritas. Di negeri yang mayoritas umat Islam ini, ada masjid, itu dibakar, yang kemudian bukan karena sebab masjid itu sedang kosong, tidak korslet. Masjid itu sedang ada sholat, bukan sholat biasa, sholat Id. Ramai orang, luar dalam masjid. Tapi orang berbondong-bondong datang melakukan serangan, membakar masjidnya, dan setelah peristiwa itu orang yang bakar diundang ke Istana Negara untuk makan siang oleh Presiden Republik Indonesia yang dia memimpin mayoritas umat Islam. Jadi tidak ada persoalan mayoritas atau minoritas. Kalau persoalannya adalah kebencian, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam terhadap umat Islam. Itu bukan masalah mayoritas atau minoritas. Itu yang sering saya mengatakan, itu masalah ideologi. Jika ada satu mujahid, maka mereka akan total melakukan serangan untuk menghabisi sang mujahid. Mereka tidak mau mujahid itu jadi 2, 3. Kenapa? Karena Quran saja mengatakan bahwa jika ada satu mujahid, jika ada orang sabar yang berjihad di jalan Allah, satu kalian bisa kalahkan 1000 orang. Atau kalian bisa kalahkan 100 orang. Atau minimal kalian bisa kalahkan 10 orang. 10 orang yang dimaksud itu adalah orang yang dengan total keinginan untuk melenyapkan akidah atau ideologi ini. Kenapa mereka ingin melenyapkan? Jawabannya sederhana. Kalau akidah ini dipahami dan diyakini, maka manusia muslim adalah manusia yang tidak pernah menghargakan dirinya dengan apapun kesenangan dunia. Karena bagi mereka, harga mereka adalah surga dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jauh lebih mahal dari sekedar kekayaan dunia. Artinya, seorang yang sudah dibakar oleh akidah tauhid adalah orang yang tidak akan bisa dibeli lagi. Tidak akan bisa menjadi tukang kuli dari orang-orang yang memusuhi agama Allah. Walaupun dia tinggal dan bekerja di istana seorang raja, tapi jika raja itu lalim atau zalim, maka harga dirinya jauh lebih tinggi dari sekedar cari makan di istana itu. Dan ini sudah dibuktikan oleh Masyitah. Walaupun dia budak dari seorang yang merdeka dan ditawari kemerdekaan, dia tidak akan menjual harga dirinya yang sudah dihargakan dengan surga Allah itu. Dan itu dibuktikan oleh Bilal bin Rabah. Walaupun dia ditawari menjadi menteri sekalipun, maka dia menolak itu dengan mengatakan, telunjuk yang kugunakan menjadi simbol pernyataan bahwa aku mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah dalam sholatku, tidak akan kugunakan untuk memegang pena dan takluk di bawah kepemimpinan zalim hari ini. Harga yang dia ambil akhirnya dia digantung. Itu yang diambil oleh Sayyid Qutb ketika negara mencoba menghabisinya dan memberikan tawaran jadi menteri kepadanya. Maka tidak ada cara dari semua kekuatan kufar itu kecuali menghabisi ini, dan mereka tidak lagi memakai bahasa-bahasa normal, bahasa-bahasa cerdas, bahasa-bahasa logis, bahasa-bahasa orang pintar. Mereka sudah tidak peduli. Kebenaran bagi mereka adalah melenyapkan kebenaran itu sendiri.
Dan itu yang saya perhatikan sedang didemonstrasikan oleh sekelompok kepentingan di Republik ini untuk kemudian melakukan tuduhan demi tuduhan. Walaupun orang-orang yang paling bodoh dari orang-orang yang normal pasti mengatakan, betapa anehnya tuduhan ini. Kenapa dialamatkan kepada orang seperti ini? Padahal di depan mereka, bersama mereka, ada kasus-kasus yang jauh lebih terbuka yang selayaknya mereka melakukan atau pengusutan terhadap itu. Tapi itu tidak dilakukan bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka memang tidak mau tahu dengan itu semua. Mereka cuma mau tahu bagaimana kebenaran ini dihentikan, kebenaran ini dilenyapkan, kebenaran ini dimusnahkan. Dan mereka merasa khawatir jika para ulama-ulama itu tetap bersama umatnya. Karena jika saja ulama itu menularkan marah mereka kepada umat, maka siapa yang bisa membendung kemarahan itu? Jamaah yang mulia, saya pikir ini bukan persoalannya. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa persoalan sejatinya ada di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita masih banyak orang-orang munafik yang mereka berpakaian mungkin lebih soleh dari seorang kiai, dari gaya berpakaian. Ilmu mereka mungkin jauh lebih dalam dari orang-orang yang selama ini secara tulus menyatakan cintanya kepada agama. Atau mereka selalu memamerkan, saya juga haji, saya juga doktor di bidang Islam, saya juga punya pesantren, kakek nenek saya dan sebagainya. Karena inti beragama itu bukan pada pengakuan mulut itu. Hati-hati dengan mulutmu. Karena mulut itu akan dengan mudah digunakan dengan mencaci maki. Maka Allah pun tidak akan mendengarkan kesaksian mulut nanti di akhirat. Ingat. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada hari di mana akan dibelenggu itu bibir orang. Dan dibiarkan kaki dan tangannya menjadi saksi atas apa yang dibuatnya. Dan ada di ayat lain diceritakan bahwa hati nurani juga akan ditanya satu hari nanti. Sehingga seorang yang melakukan ketidakadilan hari ini, pada hari itu dia akan ditanya dengan satu kalimat. Bagaimana sebenarnya menurutmu? Apakah perilakumu waktu itu dengan menzalimi para ulama, dengan menistakan Al-Quran, menistakan Islam, menistakan umat Islam, menistakan agamamu sendiri? Apakah itu sesuatu kebenaran yang memang kau lakukan berangkat dari nuranimu? Hari itu nurani akan ditanya. Hari ini seorang koruptor bisa mengatakan bahwa saya tidak korupsi melalui mulutnya, tapi dia tidak bisa berdusta melalui nuraninya. Dan nurani itu yang akan ditanya nanti. Hari ini seorang penista agama bisa mengatakan bahwa dia tidak menista agama, tapi nanti nuraninya akan ditanya. Hari ini orang-orang munafik yang memberikan pembelaan kepada penista agama itu mungkin mengatakan bahwa kami memberikan pembelaan atas nama kemanusiaan, tapi nanti nuraninya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, menghadapi kekuatan ini Allah telah mengingatkan dalam surat Al-Anfal ini. Apa yang diingatkan Allah? Yang pertama, fasbutu. Tegarlah. Setegar Musa ketika melihat gelombang lautan yang belum terpisah sementara di belakangnya ada Fir'aun. Setegar Ibrahim ketika dia melihat bahwa ternyata tubuhnya sudah berada di tengah kobaran api dan tidak ada peluang untuk bisa selamat dari situ kecuali dengan izin Allah. Setegar Rasulullah yang mengatakan kepada Abu Bakar, la takhaf ya Abu Bakar, la tahzan ya Abu Bakar, innallaha ma'ana, ketika berada di dalam gua sementara sekian banyak orang kafir sudah mengepung gua itu. Tegar. Karena pertarungan ini hakikatnya bukan pertarungan kemanusiaan kita, tapi pertarungan pembelaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan membiarkan orang yang membela agamanya. Bahkan ketika kematian pun merenggutnya, Allah akan mengkhabar gembirakan mereka dengan status sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wadhkurullaha katsira. Ingat Allah sebanyak-banyaknya. Jangan putus harapan. Dalam situasi sulit atau situasi lapang, jangan putus ingatan. Kau adalah hamba Allah. Allah telah mengkaruniakan Islam kepadamu. Allah memuliakanmu dengan Islam itu. Dan Allah mengangkatmu derajat untuk berada dalam barisan para syahid, para mujahid yang memberikan pembelaan kepada agama. Maka ingatlah Allah. Karena dia tidak membiarkanmu berada di posisi itu kecuali karena sayangnya kepadamu. Wadhkurullaha katsira. Sebanyak-banyaknya. Karena pertarungan ini bukan teriakan takbir belaka.
Tapi pertarungan ini hakikatnya adalah kerja-kerja fisik kita yang dibutuhkan, dan itu butuh waktu lama, butuh ketegaran, butuh kesabaran kita. Kemudian Allah mengingatkan kita yang paling menarik, wala tanaza'u, jangan berselisih. Jangan tanazu'. Kalau mengelola masjid, kalau persoalan cuma tarawih 11 atau 23, udahlah ambil kesepakatan bersama sajalah. Mana yang lebih enak? Tetap berbantah, oke, kalau begitu kita sepakati. Kita ambil imamnya 23, silahkan yang 11 melakukan aktivitasnya bersama imam. Setelah 8 rakaat mundurlah ke belakang, dan imam 23 mundur sebentar, biar imam 3 menyelesaikan tarawihnya, yang lain istirahat sebentar. Kira-kira begitu. Kenapa kita harus berbantah-bantah? Di saat kita harus bertarung dengan kekuatan yang sebenarnya mereka tidak berkoordinasi dengan baik, karena masing-masing mereka membela kepentingan dunia mereka sendiri. Kenapa kita harus berbantah-bantah? Fatabshadu wa tadhadari hukum. Itu akan bisa membuat wibawamu dan kesatuanmu hilang, kata Allah. Makanya ingatlah bahwa yang menyatukan kita Allah, dan harga ini cukup mahal. Hari ini umat Islam di Indonesia sedang Allah ikat dalam satu kesatuan yang luar biasa. Tidak ada lagi istilah partai, ormas, mazhab, tuan guru si A, si B. Semua kita cuma satu kata. Kita ikut dan kita dukung ulama. Titik, nggak pakai ulama NU, ulama Persis, ulama Muhammadiyah, ulama partai, nggak ada. Ulama. Dan ulama itu akhirnya kita juga sepakat, ulama Rabbani, ulama yang memberikan pembelaan kepada agama Allah. Apa cirinya kalau sekarang? Siapa yang paling dibenci orang zalim? Siapa yang paling tidak disukai orang-orang kafir, itulah kita boleh merujuk kepadanya. Jika dia ulama, maka dengarlah apa yang dia katakan. Ini satu hadis yang mafhumnya saya dapat ketika bicara tentang kondisi akhir zaman. Yang terakhir, Allah mengatakan, wasbiru, bersabarlah. Sabar kalau kaya, itu rajin infak. Sabar kalau ada musibah, terima itu sebagai ketetapan Allah. Sabar dalam perang harus muncul dalam bentuk keberanian. Sabar dalam bersaudara itu harus muncul dalam bentuk empati, peduli kepada saudara. Jadi jangan artikan sabar itu berhenti, diam dan menunggu. Tapi sabar itu adalah kekuatan. Sabar dalam mencapai cita-cita seperti air yang mengalir, terus mencari jalan untuk terus bergerak. Jika ada dinding yang membatasinya, maka dia akan berkumpul lebih banyak. Jika kekuatan desakannya akan sangat kuat, maka dia bisa mendobrak dinding itu sehingga jebol. Itulah kekuatan yang harus kita miliki. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, wassalli wasallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, ittaqullah, wa qala Allah bil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim marad gharra ha'ula'i dinuhum wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim. Ingatlah ketika orang munafik dan orang yang ada penyakit dalam hatinya berkata, ini orang-orang beriman, orang-orang Islam ini tertipu betul dengan agamanya. Maka Allah mengatakan kepada mereka, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jemaah, banyak sekali kita mendengar celoteh orang-orang munafik hari ini. Tanpa harus menyebut nama mereka satu persatu, kita pun akan dipertontonkan melalui layar kaca televisi, melalui sosial media dan macam-macam. Statement mereka seperti yang dibilang dalam Al-Quran ini. Orang Islam ini sedang salah paham nih. Mereka salah memahami jihad, mereka salah memahami syariat, mereka salah memposisikan ulama, mereka salah. Tujuannya adalah mengecoh dan mengacau kita untuk tetap tegak berjalan di jalan Islam ini. Allah mengatakan bahwa mereka itu yang gharra, mereka itu orang yang tertipu, orang yang punya penyakit dalam hati mereka. Dan Allah mengingatkan kita untuk tawakal kepada Allah. Karena terus terang, bukankah orang-orang kafir dulu juga mengatakan Muhammad itu salah? Bahkan mereka menuduh Muhammad itu berdusta, padahal mereka tahu betul Muhammad itu orang yang sangat dipercaya. Mereka tuduh umat Islam hari ini buat makan, padahal kapan mahar itu ada diucapkan, direncanakan. Mereka tuduh orang-orang yang sholat, orang-orang sampai kemarin acara 212 saya melihat
satu video bagaimana masjid dilarang untuk dimasukin oleh orang-orang untuk salat. Kenapa mereka menjadi khawatir dengan orang-orang mukmin yang salat? Kenapa mereka menjadi khawatir dengan orang-orang mukmin yang bergerak dari rumahnya sebelum subuh untuk melaksanakan salat subuh, untuk mendengarkan tabligh, untuk melakukan zikir, untuk kemudian berteriak mari kita bela Islam? Kenapa mereka khawatir hari ini? Ada apa dengan mereka? Jawabannya sederhana, ada penyakit di hati mereka. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.